Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia Wijayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2018-220042. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Bandar Lampung, jurusan Tata Boga. Hari ini, Senin 14 November tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 Tata Boga 1 pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan materi desain kemasan produk barang dan jasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sudah sarapan? Nah, bagus, kalau sudah sarapan berarti kita siap ya untuk belajar. Kayaknya masih lemes? Siap. Baiklah, sebelum kita mulai, yang itu siapa? Agung, kerjain apa sih? Dilanjutkan nanti ya, kalau bukan pelajaran ibu, nanti setelah pelajaran ibu baru kamu lanjutkan lagi tugasnya. Baik, sebelum kita mulai, ketua kelas pimpin untuk berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, untuk hari ini ya, kita coba dicek laci mejanya, di bawah mejanya. Tadi kan kamu habis ada yang mungkin bawa makanan dari luar, kemasannya, bungkusnya dibuang dulu ya, dibuang keluar dulu. Sudah semua? Nah, baik, sebelumnya kita absen dulu. Ibu mau tahu hari ini semua masuk atau tidak? Agung, Amanda, oh Amanda sudah melakukan. Angel, Arya, Aulia, Aura, Bagus, Bintang, Cahya, Chelsea, Davi, Dea, Deswita Sarani, Dimas saya izin keluar yang tadi. Evi, Fani, Fatimah, Hilda, Rizaki, Kaila, Kamila, Fahmi, izin. Oh ya, ambil KIP. Maula, Rahmat sakit. Udah dari kapan sakitnya? Baru hari ini. Sinji, Sri, Wahyu. Baik, hari ini yang tidak masuk 1 orang, 2 orang izin. Untuk hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang desain kemasan produk. Desain kemasan produk. Nah, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang merek. Nah, dari merek
kita lanjutkan ke membuat kemasan. Jadi kamu harus bisa membuat kemasan. Walaupun mungkin nanti kamu tidak secara langsung ya, misalnya mencetak dan sebagainya, tapi kamu yang punya ide atau rancangan untuk desain yang kamu mau itu yang seperti apa. Nah, kalau minggu lalu Ibu sudah minta kamu untuk membuat merek ya, desain merek kamu sendiri. Nah, kalau hari ini dan Ibu sudah lihat desainnya sudah bagus semua, tinggal dikembangkan lagi. Jadi nanti itu kamu mereknya itu bisa kamu pakai mungkin nanti, atau kamu kembangkan lebih bagus lagi. Nanti kamu dipindahkan ya ke dalam aplikasi. Kalau sekarang Ibu yakin kalian semua pasti bisa lah editing video aja bisa, kan? Misalnya ngedit foto jadi video masih udah bisa. Nanti dari merek ya. Nah, kalau sekarang aplikasi untuk membuat desain itu banyak sekali. Jadi kamu mau desain apa nih, gambarnya apa, tinggal di template aja, udah banyak, udah gampang. Nah, sudah banyak aplikasinya. Oke, sebelum kita masuk ke desain kemasan, kita ulangi lagi materi sebelumnya itu tentang merek atau merek dagang atau brand. Coba Ibu mau tahu siapa yang tahu atau masih ingat pengertian dari merek? Ya, bagus, silahkan. Merek adalah nama, tanda atau simbol yang disosialisasikan dengan produk atau jasa sebagai bentuk identitas. Ya, merek itu nama, tanda atau simbol, atau kalau di Undang-Undang ya nomor 15 tahun 2001 itu ada menyebutkan ya merek itu bisa berupa gambar, bisa nama, bisa kata, bisa huruf, kombinasi angka misalnya, atau gambar, logo, susunan warna, dan unsur-unsur diantaranya. Jadi menjadi pembeda dengan produk lain. Ini biasanya dipakai dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Itu pengertian dari merek. Jadi kamu pasti sudah sering melihat merek ini, contohnya kayak Tripanca ya. Mereknya ini Tripanca, tulisannya berwarna merah, kemudian ada gradasi birunya, kemudian warnanya merah, kemudian ada tulisannya miring, huruf kapital semua. Ini termasuk ke dalam merek. Dan ada gelombang airnya, nah itu berarti seperti simbol. Ini ada tulisan air mineral, tulisannya Tripanca. Nah, kemudian ada yang lainnya lagi, misalnya kalau grid itu beda lagi, ada kayak lambang air atau daun ya yang berwarna hijau. Identik ya, biasanya Tripanca identik dengan warna biru, kemudian grid identik dengan warna hijau. Kemudian ada lagi aqua biru, ABW, ya itu untuk ya produk minuman. Biasanya mereka ada identitas saja, jadi menjadi pembeda. Walaupun mungkin warnanya sama nih antara aqua, Tripanca, BW itu sama-sama biru, tapi kan tulisannya mereknya berbeda. Simbol yang dipakai juga berbeda. Oke, selanjutnya fungsi dari merek. Oke, Davi silahkan. Fungsi merek sebagai tanda pengenalan atau identitas, sebagai alat promosi, sebagai citra atau reputasi barang jasa, dan untuk menunjukkan hasil barang jasa yang
Ya, fungsi merek. Jadi tujuan atau kegunaan merek itu apa? Jadi sebagai tanda pengenal atau identitas. Jadi dia tadi membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk iklan, mempromosikan produknya. Tanpa merek, kamu nggak bisa promosi. Misalnya kamu bikin risol mayo, ya tulisannya mungkin di kemasannya itu nggak ada tulisan merek, jadi nggak jelas ini risol ya, kelihatannya dari atas risol, dari tampilannya risol, tapi ternyata isinya bukan sayuran, bukan risol biasa, tapi isinya mayo kan. Merek itu menunjukkan ya identitas, kemudian promosi, mempromosikan Aulia, risol mayo Aulia misalnya kan. Kemudian sebagai citra atau reputasi barang atau jasa, ya reputasi berarti dia memiliki hal yang baik ya. Kemudian untuk menunjukkan asal barang jasa yang dihasilkan, kayak tadi risol mayo Aulia berarti ini tentang makanan, itu asal barangnya. Oke, yang terakhir Ibu mau tanya tentang merek itu perlu didaftarkan atau tidak? Dan kenapa perlu didaftarkan? Nah, Aulia, Aura, jadi ingat Aulia. Merek perlu didaftarkan agar tidak ada penyimpangan atau orang lain mengaku-ngaku merek tersebut. Misal kita punya merek dagang yang sudah cukup terkenal, namun belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Haki. Bisa saja nanti orang lain mengambil merek kita. Ya benar banget. Kasus-kasus yang seperti itu tuh banyak sekali. Jadi memang perlu didaftarkan. Nah, mungkin kalau sekarang kamu nggak kepikiran nih, tapi kan kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kamu mau punya usaha, ya usaha rumahan. Mungkin dari usaha rumahan itu kayak yang waktu itu Yusi Amal, dari usaha rumahan dia berkembang, ya. Nah itu ketika sudah berkembang itu perlu merek atau brand kamu itu didaftarkan supaya ya nggak ada yang laku. Misalnya kayak ini warung eksekutif punyanya Aura, jadi warung eksekutifnya didaftarkan nih nama brandnya, jadi nggak ada orang lainnya mengaku-ngaku atau menjiplak atau istilahnya tidak bertanggung jawab mengambil merek yang kita punya atas nama kita. Kayak kasusnya Kepek Bensu yang sudah pernah Ibu sebutkan ya. Jadi itu juga karena kasus dari merek itu juga. Baik. Jadi kalau misalnya kalau ada yang kita sudah daftarkan nih ya, kita sudah daftarkan terus ada yang masih ngaku, bisa kita tuntut orang tersebut, bisa kita pidanakan ya. Nanti bisa dipenjara, bisa kena sanksinya penjaranya itu maksimal 5 tahun, kemudian untuk sanksinya dendanya itu bisa sampai 1 M. Ya, jadi memang merek ya kan. Kecuali kalau beli merek aja sudah terkenal kayak WhatsApp itu dibeli oleh Facebook aja bisa sampai miliaran dolar, ini baru miliaran rupiah. Itu bisa jadi kasus, sanksinya bisa sampai seperti itu. Salam Fahmi sama Dima sudah selesai urusannya. Nah, silakan duduk di ini kursinya ya. Baik, sekarang kita ke merek lagi, kemasan. Ya. Setelah kalian bisa membuat merek sendiri, sekarang kita akan membuat kemasan produk. Kelihatan ya semua ya. Oke, sekarang kita ke desain kemasan. Nah, sebelumnya Ibu mau kalian melihat ini beberapa ya
Mungkin itu apa ya, mungkin tadi kamu lihat di depan ibu ngumpulin kotak-kotak bekas kue. Jadi ini maksudnya supaya kamu melihat berbagai macam kemasan dan mereknya. Ini yang apa, kotak ya, snack box. Kemudian ini yang kemasan di gelas, kemudian ini yang botol, ini yang dusnya. Nah selain itu pasti kamu udah menemukan banyak, sudah ketemu banyak, sudah pernah melihat banyak sekali kemasan. Jadi sebelum kita masuk ke sana, desain dulu, desain atau ini kemasan desain kreatif. Nah, kemasan itu wadah atau pembungkus yang bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkusnya. Jadi kalau misalnya nih kamu beli air minum, ya, ini dikemas dengan botol. Jadi dikemas dengan botol, berarti ini kemudian dia di seal ya, itu untuk mencegah supaya airnya tidak berubah rasanya, kemudian tidak ada kuman atau bakteri yang masuk ke dalam air minum tersebut. Kemudian kalau misalnya di dalam dus seperti ini kan, biasanya dikemas dalam plastik-plastik ya, kalau misalnya kamu beli roti itu kan dikemas dalam plastik-plastik ya, untuk mencegah supaya tidak ada debu ya, atau semut ya, atau serangga yang masuk. Juga mencegah pembusukan, misalnya kalau ada jamur dan sebagainya. Jadi untuk mengurangi, mencegah dan mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkus. Ayo Fahmi. Apa dulu? Primer yang mana? Benso. Terus apa lagi? Kelihatan jelas nggak? Apa lagi yang kamu lihat aja? Benso. Terus apa lagi? Permen Kopiko. Ya, apa lagi? Bungkus Indomie, ya, apalagi? Primer. Kuah. Kemudian apa lagi? Banyak gitu yang primer. Starbucks. Di belakangnya ini ada kapal api. Nah ini kapal api, ini nugget, ini kayaknya donat, nggak tahu donat apa. Ini mie, ini kayaknya apa ya? Tomat apa apa. Nah ini sayuran isinya. Nah, coba. Sekundernya apa? Sekunder berarti yang kedua. Coba. Udah. Indomie. Maksudnya kalau ditambahin ya. Primer. Sekunder sekarang. Mana? Kardus Indomie sama Kopiko ya, sama udah. Yang tersier ada nggak di situ?
Nggak ada ya yang tersier. Itu kapal api itu sekunder. Biasanya dalamnya sasetan. Kemasan primer, sekunder, tersier. Siapa nih ya? Dimas. Jangan Dimas lah. Zaki tidur. Ayo Zaki sebutkan. Kemasan primer, sekunder, tersier dari gambar yang depan. Ayo, ini Zaki. Sebutkan. Yang mana? Ya. Yang primer mana? Yang sekunder mana? Tersier kalau ada. Mana? Kotak apa? Kotak apa? Hah? Mikrofon, ya. Primer, apa lagi? Bolong kan tuh? Pizza, kuliah saya kotak pizza. Apa itu? Ini yang ini nih biasanya aluminium foil. Oh, ini. Itu yang primer. Terus apa lagi yang primer? Udah, Bu. Yang gelas itu enggak? Itu. Ya. Yang pada minuman. Yang sekundernya. Tas. Ya, perfect. Tas. Kemudian yang pada minuman tuh ada sekundernya nggak tuh? Ya. Apa? Bawahnya, alasnya itu untuk bawahnya. Desainnya. Ini contoh desainnya. Tuh ya. Kalau sekarang kan orang bikin apa namanya? Mengemas, bikin desain sendiri, kemasannya mau seperti apa, kayak yang dicontoh itu kayak explore coffee. Nah, jadi tergantung dari dia ngasih rasa, mungkin ada yang kopi hitam, ada yang mungkin mochaccino kali ya, kemudian americano dan sebagainya. Jadi dia membedakan dari warnanya. Kemudian ini contoh kemasannya, ya. Contoh kemasan, misalnya yang ada gambar monyet itu ya, ini apa ya? Nah, mungkin untuk makanan. Jadi ini sekarang kan orang lebih suka yang kekinian itu kan, yang pakai kertas, ya, pakai dus. Ini kalau minuman, ya kopi kenangan gitu ya, ibu belum pernah beli kopi kenangan jadi nggak tahu bedanya apa. Tapi di situ mungkin dari rasanya dia ngasih warnanya berbeda. Yang warna biru, warna hitam sama warna pink. Masa? Yang warna biru ini cappuccino with fresh milk. Tulisannya ini kebaca ya. Kemudian yang warna hitam fresh milk dan real gula aren. Kalau yang pink fresh milk and avocado flavor. Nah, jadi dari warna kemasannya dia membedakan rasa-rasanya, varian rasanya. Ibu nggak tahu kenapa dia gambarnya hati. Ya. Kopi kenangan dikemasnya ada gambar hati kan itu ya? Iya. Bertangan juga, Bu.
Oh gitu ya. Gitu ya. Beneran ini ibu ngerti? Oh ya, oke oke. Nah itu yang kemasan cup, yang seperti ini. Ya kemasan cup. Ini topochi. Ini jajanan Korea. Ya jadi dia apa namanya, ada lambangnya ya, ada tulisan Koreanya, nggak tahu apa artinya, kemudian ada tulisan topochinya, kemudian IG-nya, TikTok sama webnya, situsnya. Kemudian dia dikasih tulisan habis jajan dan nongkrong di angkringan asli Korea topochi. Nah, ini mungkin termasuk ke dalam brandingnya. Nah ini bisa kamu lihat apa itu, yang cup itu ada janji jiwa, itu tahu janji jiwa, kemudian ada yang bawah ini lupa apa ya namanya. Hah? Yang ini namanya apa ini? Tahu nggak? Belum pernah lihat kalau yang ini? Di Zoom. Jelas? Yang ini lupa ibu namanya apa ya? Pernah lihat? Manja ya? Manja Cisti. Kalau yang ini nggak tahu, ini nggak tahu juga. Taunya ini karena kelihatan jelas tulisannya. Nah ini kemasan cup. Kalau cup itu biasanya umum ya. Kalau di counter minuman itu biasanya mereka udah apa namanya, diproduksi satu ya, sama gitu ya, tulisannya sama semua, tinggal dia bikin perpaduan warna di minumannya aja, jadi itu yang membedakan. Nah ini aplikasi untuk membuat desain kemasan. Aplikasinya itu banyak. Biasanya dia sudah menyediakan template-template, jadi kamu tinggal pakai aja. Nah yang biasa ibu pakai itu dari Canva. Ada yang udah pernah pakai Canva? Siapa yang udah pernah? Siapa yang belum? Kalau untuk editing, kamu bikin gambar-gambar pakai aplikasi apa? Snapchat. Snapchat sih. Apa namanya? Oh, Pixelab. Ya. Kemudian apa lagi? Ada yang lainnya selain Canva dan Pixelab? PixArt. Oke, PixArt. Apa lagi? Ya banyak ya. Dan nanti tergantung kamu enaknya di mana. Karena ibu tahunya Canva, ya yang lainnya kayak PixArt itu belum pernah nyoba. Nanti coba kamu buat dari sana. Nah ini PixArt tadi ya. Jadi dari Amerika. Ini ada Pixelab, ya ini tadi udah disebutkan. Ini ada Adobe Spark. Satu keluarga dengan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Oke, itu aplikasinya. Jadi kalau sekarang cuma digambar di kertas, tapi bisa langsung ke aplikasi untuk membuat merek, untuk membuat desain. Nah, banyak aplikasinya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Nggak ada, oke.
Ya Bu. 1 sampai 100. Ih. Apa orang minuman? Ini soda. IG. Ini jaki. Banyak plastik lah. Oh. Plastik lah madam. Tukang dia tukang lah. Itu pakai plastik. Semua itu tuh. Nanti dipotong sih. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil riset kelompok kemasan kelompok 4. Yaitu di daerah Tasik. Kamu haus minum soda asik. Soda asik memang cocok untuk dinikmati di siang hari, apalagi untuk nongkrong bareng teman pasti asik. Joki di mari, kalau haus cek kemari. IG underscore soda asik 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ininya, ada brandingnya. Ada apa? Pokoknya ibu taunya ada asiknya aja. Ya, yang penting asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CBM merupakan nama produk minuman kami. CBM merupakan fresh milk yang berkualitas. CBM sendiri memiliki arti dan makna. Kepanjangan CBM adalah Can You Believe Me, yang dimana bermakna bisa dipercaya kualitasnya dan diproduksi dengan cara terbaik. Ini contoh produknya dan contoh mereknya. Merah sendiri dari sapi asli, susu segar yang bisa dipercaya keasliannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, ibu mau yang menyimpulkan, ya. Ibu mau ada satu orang menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, Evi, silakan Evi. Ya, aplikasinya yang kamu bisa. Jadi nanti yang sudah kamu buat hari ini itu kamu kembangkan lagi, kamu perbaiki lagi lebih bagus lagi. Dan nanti kamu untuk minggu depan kamu bawa HP atau bawa laptop, ya, yang enak, seenaknya kamu aja mau yang mana.
Nanti ya untuk memindahkan gambar yang udah kamu buat itu ke aplikasinya. Jadi kamu mau pakai Canva, PixArt atau Pixelab terserah. Ya. Nanti itu gambarnya dikembangkan lagi, mau dikasih warna apa itu terserah kamu. Ya, sudah mau istirahat, berarti kita tutup saja. Modul yang sudah ibu kasih, ya sudah kirimkan di grup itu kamu kerjakan latihan soalnya. Ya, latihan soalnya kamu kerjakan, nanti kita cek di pekan depan. Itu sebagai PR kamu. Ada pertanyaan sampai sini untuk tugas-tugasnya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita tutup. Tapi sebelumnya silakan kembali ke mejanya masing-masing yang tadi diskusi sama teman kelompoknya. Kemudian Worship. Kami tidak tahu